Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah Masjid Baitur Rahman rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali di kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kemudahan untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu nikmat yang wajib untuk kita syukuri, mudahnya kita beribadah kepada Allah. Karena ada mungkin sebahagian kaum muslimin yang berat untuk beribadah. Kondisi dan keadaan mereka berat menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada hal yang terbaik ketika kita berhadapan dengan nikmat mudah untuk beribadah kepada Allah kecuali kita maksimalkan ketaatan kita. Kita maksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya setiap jam, menit dan detik yang kita lalui itu pasti nanti dipertanggungjawabkan pada kehidupan akhirat. La yazalul qadamul 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidaklah, kata Nabi, kaki seorang anak Adam, kaki seorang manusia di hari kiamat, tidaklah dia akan bergeser kecuali nanti ditanya 4 perkara. Di antaranya dia ditanya akan umurnya, kesempatan hidupnya. Kita ditanya akan kesehatan kita juga. Kalau kita menjalankan ketaatan ibadah kepada Allah di hari-hari kita, maka kita mudah untuk menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadir kita pada sebuah majelis ilmu ini salah satu bagian kita untuk memanfaatkan kesempatan hidup kita, kesempatan adanya kita pada kehidupan dunia. Salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi dan kepada Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang paling berjasa dalam hidup dan kehidupan kita, yang wajib untuk kita cintai, yang keimanan kita tidak akan pernah bisa sempurna kecuali kita menjunjung tinggi sunnah-sunnahnya. Orang yang mengajari kita bagaimana sholat, orang yang mengajari kita bagaimana kita beribadah adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang wajib untuk kita cintai, yang wajib untuk kita bela kehormatan beliau. Dan kita tentunya sudah mendengar beberapa hari yang lalu kejadian yang tentunya sangat-sangat disesalkan. Paling tidak seorang muslim mengambil bagian untuk berdoa agar mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ini bagian yang paling kecil. Kalau kita punya kemampuan, kita tidak boleh untuk membeli produk-produk mereka. Dan ini salah satu bagian kita. Bagian menunjukkan kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagian kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urun kada hafal aja produk-produknya apa aja, dan buka aja sudah. Kalau sudah tahu, maka tidak perlu untuk kita membeli. Ini mungkin sebahagian kecil dari usaha kita. Sebagian kecil dari usaha kita. Mohon maaf, tidak boleh kita berdiam hanya sekedar mengamalkan sunnah-sunnahnya saja. Bagaimana dengan kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Benar, memang mengamalkan sunnah itu bagian dari cinta Rasul, tapi membela kehormatan Nabi itu jauh lebih kuat dan jauh lebih besar jihad untuk membela kehormatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bagaimana sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka saking membela diri Nabi, mereka berkata, "Ya Rasulullah, inna amamaka amwaluna wa ajsaduna."
Ya Rasulullah, di depan engkau ini adalah harta-harta kami dan jiwa-jiwa kami. Kalau engkau perintahkan sekarang semua harta kami diinfakkan, kami akan infakkan semua ya Rasul. Kalau engkau perintahkan kepada kami, diri-diri kami untuk menyelam ke lautan, kami akan menyelam ke lautan ya Rasulullah. Lihat bagaimana cintanya para sahabat kepada Nabi SAW. Dan tentunya paling tidak kita berdoa agar mereka mendapatkan peringatan yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan bala dan mendapatkan musibah, mendapatkan azab. Kenapa? Karena posisi kaum muslimin adalah mazlum. Mereka terzolimi, Dan paling tidak bagian kecil kita juga adalah tidak membeli apa yang mereka produksi, apa yang mereka buat. Undangan minyak harum itu banyak keluaran Perancis. Tas-tas mahal kada perlu dibeli. Ya alhamdulillahnya kada kawan nungkar juga. Mungkin produk-produk yang lain, ulun kada hafal juga. Ini paling tidak kita mengambil bagian. Karena Timur Tengah, Saudi dan beberapa negara Arab, mereka sudah menyetop. Nah, kita seorang muslim di Indonesia, kita nanti ditanya di hari kiamat bentuk kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah kita membela Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Minuman aqua. Nah, sambat mereka aja sudah aqua. Itu mungkin dari mereka, ulun tidak tahu juga secara pasti. Kada tapi bisa ditukari dulu. Tadi kalau pian sudah tertukar juga di rumah, bismillah ya diminum sudah halal, hukumnya halal. Tapi next selanjutnya tidak perlu. Ini bentuk sikap seorang muslim. Artinya hal-hal yang seperti itu kita tampakkan, harus kita tampakkan. Dan membela Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya wajib. Jangankan Rasulullah, kalau orang tua kita saja dihina, istri kita dihina, anak kita dihina, keluarga terdekat kita dihina, kita tidak berpikir panjang lagi untuk menyelesaikan urusan ini. Dan ini yang dihina adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang menunjuki kita jalan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menunjuki kita bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang sangat mencintai umatnya bahkan di detik-detik kematiannya. Masih ingat kepada kita ummati, bagaimana nasib umatku? Bagaimana nasib umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu untuk kita bersikap. Tidak berdiam diri, ini urusannya nanti Allah aja sudah yang menyelesaikan. Itu bukan sikap yang terlalu baik. Ada usaha. Harus ada usaha. Dan tentunya dibarengi dengan doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka mendapatkan siksa, mendapatkan azab, mendapatkan musibah yang panjang, musibah yang berat. Yang Allah yang menetapkan dan Allah yang menentukan dengan semua hikmah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwanu fillah rahimakumullah. Kesempatan kita malam hari ini kita fokus hanya bahasan kita hal yang berkaitan dengan sunnah qauliyah fis shalah. Sunnah-sunnah yang berkaitan dengan bacaan di dalam sholat. Tadi hanya sekedar muqaddimah agar kita punya sikap. Apa yang terjadi di hari-hari ini, bahwasanya kita berdoa dan juga kita ada action, ada perbuatan untuk tidak membeli produk mereka. Karena kalau kita tidak mengajarkan, tidak menganjurkan, mohon maaf kalau ulun tidak menganjurkan, ulun pun nanti ditanya nanti di hari kiamat. Sekarang ulun sudah menyampaikan, kewajiban ulun sudah selesai, tinggal sikap kita saja. Baik, ikhwanu fillah rahimakumullah.
berkaitan dengan sunnah qauliyah. Fokus bahasan kita adalah sunnah qauliyah fi shalah. Sunnah-sunnah yang berkaitan dengan bacaan di dalam sholat. Di saat kita bicara sunnah di dalam sholat, maka ini satu perbuatan yang menambah kesempurnaan sholat kita. Perkara sunnah di dalam sholat, ketika itu dikerjakan, maka menjadikan amal tambahan, ibadah atau pahala yang dilebihkan oleh Allah. Atau boleh jadi dia adalah salah satu hal yang menyebabkan sempurnanya ibadah kita, disebabkan kita melengkapinya dengan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sunnah di dalam sholat, kalau ditinggalkan pun tidak menjadikan sholatnya tidak sah, sholatnya tetap sah. Tapi dia kehilangan pahala untuk mendapatkan pahala sunnah. Belum sudah sampaikan mungkin di beberapa tempat, seorang itu masuk surga mutlak semua karena rahmat Allah. Tapi sebab besar orang itu masuk surga Allah Subhanahu wa taala setelah dia mendapatkan rahmat dari Allah, sebabnya adalah dia mengamalkan kewajiban. Kewajiban sudah dia tuntaskan, itu sebab utama dia dapat rahmat, kemudian dia masuk surga. Amalan sunnah yang dia bangun itu mengangkat derajat dia di surga. Mustahil ada orang yang masuk surga, mustahil dan tidak mungkin. Dia tahajud, dia puasa sunnah, tapi dia meninggalkan sholat yang 5 waktu, itu mustahil. Mustahil kalau ada orang yang masuk surga, dia menjalankan puasa sunnah Arafah, tapi dia tinggalkan Ramadan, itu mustahil. Orang itu masuk surga karena dia menjalankan kewajiban, kemudian dia dapat rahmat dari Allah. Masuklah orang tersebut ke surga Allah Subhanahu wa taala karena dia menjalankan kewajiban tadi. Maka amalan sunnah yang dia bangun itu mengangkat derajat dia di surga. Sehingga al-jannatu darajat, kata Nabi. Di dalam surga itu berderajat-derajat, bertingkat-tingkat. Kalau amalan sunnahnya itu banyak, kalau pembelaan kepada diri Nabi itu begitu kuat, maka derajatnya itu akan lebih tinggi, akan lebih baik di surga Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan sunnah ada di dalam sholat yang sifatnya qauliyah, bacaan atau ucapan. Yang pertama yang disepakati oleh para ulama, sunnah di dalam sholat yang berkaitan dengan qauliyah, yang berkaitan dengan bacaan adalah doa iftitah. Sunnah di dalam sholat ada bacaan, ada perbuatan. Kita bicara qauliyah, kita bicara yang bacaan saja dulu. Di antara bacaan yang dihukumi sunnah yang disepakati oleh para ulama adalah doa iftitah. Ada yang mengatakan doa iftitah, ada yang mengatakan doa istiftah. Ya terserahlah. Hanya perbedaan lafaz, memahami lafaz kalimat tersebut. Intinya adalah dia doa pertama yang dibaca ketika dia sholat. Di dalam sholat itu umumnya adalah doa. Zikir yang kita baca, yang kita lafaz, isinya kalau tidak pujian, dia doa. Mayoritas bacaan di dalam sholat, kalau tidak bacaan tersebut berkaitan dengan pujian kepada Allah, maka dia adalah doa, bacaan yang ada di dalam sholat. Dari doa iftitah sampai tasyahud akhir, bacaan yang kita baca itu kalau tidak pujian kepada Allah, maka isinya adalah doa, kecuali salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sholat dikenal dengan istilah ad-doa. Sholat itu secara bahasa adalah doa, secara bahasa dia adalah doa, karena banyaknya doa yang ada di dalam sholat. Sampai Al-Fatihah pun itu dibagi oleh Allah dengan 2 bagian. Sebahagian pujian, sebahagian adalah doa. Idh qala al-'abdu, kata Allah, ketika seorang hamba membaca alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menyatakan hamadani 'abdi, hambaku memujiku. Pada saat orang membaca ar-rahmanir rahim, maka Allah menyatakan asna 'alayya 'abdi, hambaku menyanjungku.
Di saat kita membaca Maliki Yaumiddin, maka Allah menyatakan majadani abdi, hambaku mengagungkanku. Kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah menyatakan hadza baini wa baina abdi wa li abdi mas'al. Ini antara aku dengan hambaku. Apa yang diminta hambaku aku akan berikan. Baru kita berdoa ihdinas shiratal mustaqim sampai akhir. Sampai Al-Fatihah pun di dalamnya pujian dan doa. Begitupun juga doa iftitah. Doa iftitah itu hukumnya sunnah. Doa iftitah itu hukumnya sunnah. Dan dia berlaku pada semua sholat kecuali sholat jenazah. Yang kedua, ulama khilaf sholat iftitah. Sholat ketika orang tersebut bangun di sepertiga akhir malam, sebelum dia sholat tahajud atau sholat lail, dia buka dengan sholat iftitah. Sholat iftitah, ulama berbeda pendapat apakah di dalamnya ada doa iftitah atau tidak. Disebutkan dalam hadis, Nabi SAW bersabda, "Idza qama minal lail," kalau kalian bangun di waktu malam untuk mengerjakan sholatul lail, maka sholli rak'ataini khafifataini, salatlah kalian 2 rakaat yang itulah salat yang ringan sebagai salat pembuka sebelum tahajud. Ada yang namanya salat iftitah, salat pembuka. Sebelum kita salat tahajud, ada sunnah bagi yang menginginkan untuk salat iftitah. Ya, bahasa orang ada menyatakan ini salat pemanasan dulu sebelum masuk salat tahajud. Salat iftitah ini adalah salat yang ringan. Dia hanya memuat perkara rukun dari rukun-rukun salat dan kewajiban dari kewajiban salat. Di dalam salat iftitah, mayoritas ulama berpendapat dia tidak membaca surat atau ayat, dia hanya membaca surat Al-Fatihah. Takbir Allahu Akbar, masuk surat Al-Fatihah, kemudian dia ruku, bacaan zikir ruku hanya 1 kali, baik subhana rabbil azim atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Dia i'tidal sami Allahu liman hamidah, dia baca rabbana wa lakal hamd. Tidak perlu dia membaca hamdan katsiran atau mil as-samawat atau mil al-ard dan seterusnya. Dia hanya menjalankan rukun dan kewajiban. Makanya dikenal dengan salat pembuka, salat yang ringan, hanya mengambil rukun dan kewajiban. Nah, salat iftitah ini ulama berbeda pendapat apakah ada doa iftitah atau tidak. Sebagian ulama menyatakan tidak perlu memasukkan iftitah, karena yang dikerjakan pada salat iftitah di salatul lail hanya rukun dan kewajiban salat. Jangankan iftitah, surat saja ditinggalkan setelah Al-Fatihah, apalagi doa iftitah menurut sebagian pendapat, sehingga tidak perlu untuk iftitah. Yang kedua, ulama menyatakan bahwasanya yang tidak ada iftitah pada pelaksanaan salat adalah salat jenazah. Salat jenazah ketika kita takbir Allah Akbar itu langsung Al-Fatihah. Tidak dianjurkan dan tidak disyariatkan untuk membaca doa iftitah. Di luar dari 2 model salat ini, maka iftitah hukumnya sunnah. Baik salat hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha misalnya, apakah ada iftitah? Jumhur ulama menyatakan ada iftitah. Karena tidak ada halangan bagi dia untuk tidak membaca doa iftitah. Berbeda dengan salat jenazah, berbeda dengan salat iftitah yang dijelaskan oleh para ulama. Bacaan doa iftitah itu hukumnya sunnah, baik pada salat yang 5 waktu ataupun pada salat sunnah secara umum. Dan doa iftitah itu doa pertama atau kalimat pertama yang dia baca sebelum dia membaca apapun setelah takbiratul ihram. Ingat, ketika kita membaca doa iftitah, takbir Allah Akbar, tidak dianjurkan untuk memulai dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Takbir Allah Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inni wajjahtu. Tidak ada sunnah. Jangan membaca kalimat isti'adzah, dia mulai kemudian doa iftitah. Isti'adzah itu bukan pada tempatnya di iftitah. Setelah takbir, dia langsung masuk bacaan doa iftitah.
Jadi tidak a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthihi wa nafthihi, tidak. Dia takbiratul ihram langsung baca doa iftitah. Dan itu hukumnya sunnah. Doa iftitah itu ada kurang lebih 12 atau 13 macam yang pernah diajarkan Nabi. Belum lupa kalau ada 12 13. Lebih dari 10. Yang paling masyhur riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau menyatakan, "Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau takbir sakata saktatan hunayyah." Kata Abu Hurairah, Nabi ketika takbir beliau diam dengan diam sejenak. Fasa'altuhu, kata Abu Hurairah, maka saya pun bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ra'aitu sukutuka baina takbiri wal qira'ah, famadza taqul ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, saya melihat engkau dan saya memperhatikan setiap engkau takbir, selesai takbir engkau diam. Antara takbir engkau dengan bacaan engkau diam dulu ya Rasulullah. Apa yang kau baca ya Rasulullah, kata Abu Hurairah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini khataaya kama yunqqa thawbul abyad minad dans. Allahumma ighsil khataayaya bil ma'i was salji wal bar. Ada beberapa 2 atau 3 riwayat yang semakna. Ada yang Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, ada yang khataaya, ada yang khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini minal khataaya, ada yang minal khataayaya, ada yang minal khataaya, ada yang minal khataayaya kama yunqqa thawbul abyad minad dans. Allahumma ighsil khataayaya, ada yang minal khataayaya bil ma'i wasalji wal bar. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari, beliau menuturkan dan menjelaskan hadis yang Allahumma ba'id baini adalah hadis yang paling sahih bicara tentang doa iftitah. Dari 12 atau 13 macam doa iftitah, satu-satunya Bukhari Muslim ada pada Allahumma ba'id baini. Bicara kualitas hadis, dia yang terbaik. Ibnu Hajar menyatakan di dalam kitab Fathul Bari, Allahumma ba'id baini ini doa iftitah yang paling sering dibaca Nabi di salat yang 5 waktu. Di salat yang 5 waktu. Sementara doa iftitah yang lain itu juga masyru', disyariatkan. Baik dia masukkan pada doa pada salat fardu ataupun salat sunnah. Namun menurut keterangan Ibnu Hajar, mayoritas salat 5 waktu Nabi itu diisi dengan Allahumma ba'id baini. Tapi orang boleh untuk ini wajhatu atau Allah Akbar kabira ini wajhatu pada salat yang 5 waktu. Namun bicara mayoritas, yang dibaca Nabi di salat yang 5 waktu ada pada Allahumma ba'id baini. Ada 12 atau 13 macam. Dan dia punya kualitas terbaik, riwayat Bukhari Muslim. Ada juga doa iftitah yang lain. Allah Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Itu riwayat Imam Muslim. Abdullah ibnu Umar menyatakan, bacaan Allah Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, ketika ada yang membaca kalimat tersebut, Nabi sampai menyatakan, siapa yang membaca kalimat tadi, sebab bacaan tersebut, kata Nabi, tuftahu bab min abwabis sama. Sebab bacaan tersebut, kata Nabi, terbuka pintu-pintu langit, kemudian mendatangkan keberkahan kepada orang yang membaca tadi. Kata Abdullah ibnu Umar, demi Allah, dari hari itu saya tidak pernah lagi meninggalkan Allah Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Jadi doa iftitah itu kadang 2 aja, kadang ini wajah tulon yang Allah ma ba'id baini aja.
Ada sekitar 12 atau 13 macam. Kita hafalin yang terpanjang, hafalin juga yang pendek-pendek. Supaya ada selang-seling di dalam ibadah kepada Allah. Karena kalau sama sekali tidak kita baca, kita khawatir kita menghilangkan sunnah dari sunnah-sunnah Nabi. Diselang-seling, tapi dia punya fokus mana yang paling sering dia baca. Nanti kalau ada kesempatan yang lain, ulun akan sampaikan kaedah-kaedah bagaimana beribadah kepada Allah di dalam melihat hadis-hadis sahih. Ketika bertemu hadis-hadis sahih, apa yang kita lakukan? Umumnya ibadah itu harus berdasarkan apa yang diperintahkan. Jadi di antara faedah Allahumma ba'id baini, faedahnya apa? Di antaranya adalah siapa yang membaca kalimat tersebut, maka dia akan benar-benar dijauhkan Allah dari kemaksiatan dan pelanggaran. Sejauh timur dan barat, Allahumma ba'id baini, jauhkan kami ya Allah, jauhkan hamba ya Allah dari kesalahan-kesalahan sejauh timur dan barat. Dia minta kepada Allah perlindungan agar dia dijauhkan dari maksiat, dijauhkan dari dosa. Makanya sekali lagi, ini doa yang sering diisi oleh Nabi, yang dipakai Nabi di sholat yang 5 waktu. Keutamaan yang ini wajhatu, yang mungkin sebahagian kita hafal, apa keutamanya? Salah satu faedahnya adalah dia minta perlindungan kepada Allah agar tidak melakukan kesyirikan. Karena itu dosa yang paling besar. Yang Allah akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, keutamanya adalah dia akan membuka pintu langit, kemudian dengan terbukanya pintu langit dia mendapatkan keberkahan. Ada juga doa iftitah dari Anas ibnu Malik. Beliau menceritakan ada orang yang membaca alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Yang kata Nabi, berlebut malaikat-malaikat Allah untuk mengambil kalimat tersebut yang mereka ingin sampaikan kepada Allah, agar orang yang membaca tersebut diberikan ganjaran langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada doa iftitah yang pendek. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ada yang Allah akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ada juga doa iftitah yang lain. Sebagian ulama itu menyukai kalau dia punya beragam macam salat sunnah dan salat yang 5 waktu di satu waktu, maka iftitahnya hendaknya dia beragam dan bermacam-macam. Contoh, kita masuk masjid. Ketika kita masuk masjid, maka terbukalah rahmat Allah, dan ini cocok dengan bacaan Allah akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Kita masuk masjid, kita tahiyatul masjid. Keadaan orang yang masuk masjid, dia mendapatkan doa dari malaikat Allah. Untuk memperkuat doa dari malaikat Allah, dia juga meminta kepada Allah. Di antara sarana dia minta kepada Allah, dia baca doa iftitah. Dia takbir Allah akbar. Kalau dia baca Allah akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, kata Nabi, terbukalah pintu langit untuk orang ini. Dia diberikan keberkahan. Bagus dia membaca kalimat tersebut. Selesai dia salat tahiyatul masjid. Kemudian dia ingin melaksanakan salat sunnah misalnya. Taruhlah qobliyah subuh atau apapun. Maka dia mungkin bisa beralih dengan iftitah yang lain. Dia bisa iftitah dengan iftitah dari jalur Anas ibnu Malik seperti alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Maka berebut malaikat, kata Nabi SAW. Baru nanti ketika dia salat yang 5 waktu, salat fardu, dia ambil iftitah yang paling sering dia baca. Kalau orang itu menguasai ini wajhatu, silahkan. Kalau dia menguasai Allahumma ba'id baini, maka dia berada pada perkara yang terbaik, karena kualitas hadis adalah kualitas terbaik.
Allahumma ba'id baini, sekali lagi itu keutamanya itu dijauhkan dari kemaksiatan dan pelanggaran. Kita tahu faedah salat adalah jauh dari perbuatan keji dan mungkar. Sehingga selaraslah apa yang dipraktekkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Ibnu Hajar, Nabi itu banyak membaca Allahumma ba'id baini di dalam salat yang 5 waktu, karena ada keselarasan dengan ibadah salat fardu tersebut, tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau orang yang ini wajah itu silakan. Dan bagus sekali lagi kita menghafal doa iftitah ini ya 2 atau 3 macam itu bagus. Kalau menghafal ke 12 macamnya bagus lagi. Kalau mampu. Cuman kadang banyak hafal ini caur juga, Pak. Tak mana hafalannya apa. Baik yang 2, 3, 4 atau macam itu sudah luar biasa. Intinya tanau fil ibadah. Dia beragam macam di dalam ibadah itu lebih baik. Jadi tidak mutlak setiap salat dia Allahumma ba'id baini, tidak. Tidak mutlak semua salat ini wajhatu. Sampai kan kita tahu, mohon maaf, di beberapa tahun yang lalu, mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu, kita kenalnya hanya doa iftitah. Kalau kata Allahumma ba'id baini ini wajhatu, itu mungkin 5-10 tahun yang lalu. Jar orang Allahumma ba'id baini nang ini wajah tuh orang sebelah. Jar orang ini wajah tuh orang sebelahnya juga. Itu 10 tahun yang lalu mungkin. 10 tahun yang lalu. Sekarang ilmu lebih mudah untuk kita dapatkan. Supaya kada lagi nang menyebelah-nyebelah, hafali juga doa iftitah yang lain. Sebagaimana Nabi pun mempraktekkan. Sebagai Nabi juga, sebagai Nabi mengajarkan kepada kita. Apa faedahnya? Faedahnya agar generasi kita dan generasi berikutnya setelah kita paham. Ini ada ragam macam doa iftitah. Sehingga tidak perlu untuk saling menyalahkan. Hanya kita pandai men-setting kemana ini iftitah yang kita baca. Salatnya salat apa yang bagusnya. Agar tidak satu model iftitah yang kita baca. Karena masing-masing dia punya keutamaan. Sekali lagi Allahumma ba'id baini, apa keutamanya? Dia minta agar terhindar dari dosa dan maksiat. Dijauhkan oleh Allah sejauh timur dan barat. Ini wajah itu apa doa faedahnya? Di antara faedahnya adalah dia bicara tentang agar jauh dari perbuatan syirik. Dia bicara berkaitan dengan ketauhidan. Inna sholati wa nusuki dan seterusnya. Allah Akbar kabiro, apa faedahnya? Sekali lagi faedahnya adalah membuka pintu langit agar dia mendapatkan keberkahan. Alhamdulillah hamdan katsiran, apa faedahnya? Agar kalimat yang dia baca itu diperebutkan malaikat, kemudian malaikat menyampaikan kepada Allah dan Allah langsung berikan ganjaran kepada orang tersebut. Nah, ini perlu untuk kita hafal. Apakah masyru', apakah disyariatkan menggabung semua doa iftitah? Tidak, kata para ulama. Dia tidak dianjurkan untuk menggabung dari awal Allahumma ba'id baini, kemudian dia sambung Allah Akbar kabira, dia sambung ini wajhatu. Tidak. Karena Nabi ketika praktek sholat, setiap satu sholat boleh sampaikan satu doa iftitah, berbeda-beda, beragam macam. Tidak digabung oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan digabung. Jangan berpikir supaya diraup beratan sudah pahalanya nah aja. Supaya kada ada lagi nang sebelah menyebelah, ini wajah tu Allah mau baik-baik gabung seberataan. Ya, satu sholat dia praktek dengan satu doa iftitah yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berkaitan dengan doa iftitah tadi, itu hukumnya sunnah. Terkadang kita mau tidak mau harus meninggalkan doa iftitah kapan? Pada saat kita mendapatkan imam hampir ruku. Mau tidak mau kita tinggalkan. Atau ketika imam sudah ruku, maka tidak ada kesempatan untuk membaca apapun, jangankan iftitah, Al-Fatihah pun tidak sempat. Maka kondisi yang demikian tidak berlakulah iftitah. Jadi itu yang pertama, sunnah qauliyah adalah doa iftitah. Dan tidak dianjurkan dia memulai dengan kalimat isti'adzah, langsung masuk kepada doa iftitah.
Sunnah yang kedua yang disepakati oleh para ulama adalah qaulu isti'adzah, ucapan atau bacaan isti'adzah setelah doa iftitah, hukumnya sunnah. Bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu yang paling pendek aja, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ini hukumnya sunnah. Sunnah ini disepakati di rakaat yang pertama. Rakaat yang berikutnya ulama berbeda pendapat. Ada pendapat yang menyatakan bahwasanya isti'adzah berlaku juga di rakaat kedua, ketiga, dan keempat. Apa alasannya? Alasannya adalah ketika kita membaca kalimat isti'adzah di rakaat yang pertama, maka itu untuk bacaan Al-Fatihah di rakaat pertama tadi. Kemudian terputus bacaan kita dengan adanya ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Secara hukum menurut pendapat tersebut terputuslah bacaan Quran kita, maka masuk kita pada rakaat yang kedua, kita kembali memulai bacaan Al-Quran, maka dimulai dengan kalimat isti'adzah lagi. Dalilnya sekali lagi karena terputus bacaan tadi dengan gerakan-gerakan sholat dan bacaan yang lain. Ini dalil yang digunakan kenapa ada isti'adzah setiap rakaat. Alasan yang kedua, mereka berdalil dengan keumuman pernyataan Nabi ketika Nabi mengajarkan cara sholat. Kata Rasulullah, kerjakanlah semua ini di setiap rakaat sholat engkau. Sehingga itu dijadikan dalil kenapa isti'adzah di setiap rakaat. Pendapat kedua menyatakan isti'adzah cukup di rakaat yang pertama, tidak perlu masuk rakaat-rakaat berikutnya. Mereka berdalil dengan perbuatan Nabi. Pada riwayat Imam Muslim, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza nahada ila rakaat tsaniyah qara bil alhamdulillahi rabbil alamin wa lam yaskut. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk di rakaat berikutnya, rakaat kedua ataupun rakaat berikutnya, kalimat yang pertama dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau berdiri bangun dari sujud beliau di rakaat yang baru, beliau langsung membaca Al-Fatihah. Walam yaskut, kata disebutkan dalam hadis tersebut. Dan tidak ada bacaan yang lain dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil yang jelas kata para ulama, tidak ada bacaan yang lain. Nabi setelah bangun dari sujud, beliau langsung membaca alhamdulillahirabbil alamin, walam yaskut, dan tidak ada bacaan yang lain. Ada dua makna kalimat walam yaskut. Makna yang pertama, tidak ada bacaan yang lain. Makna yang kedua, Nabi langsung membaca surat Al-Fatihah, tidak ada jeda. Makanya sebahagian imam, khususnya di Timur Tengah, Saudi Arabia, bangun dari sujud, hampir tidak ada jeda diam, langsung masuk ke Al-Fatihah. Kenapa? Mereka praktek pada hadis riwayat Imam Muslim. Nabi bangun dari sujud, ketika bangun dari sujud, langsung mulai dengan baca Al-Fatihah, walam yaskut, dan tidak ada jeda. Begitu Allahu Akbar, langsung masuk Al-Fatihah. Kadang berdiam, lawas menghadangi makmum, berdirian kah kada sudah nih makmumnya? Kada. Tidak perlu untuk menunggu, tidak perlu untuk menunggu. Karena kalimat walam yaskut dia punya dua makna. Pertama, tidak perlu untuk menunggu. Yang kedua, tidak ada bacaan apapun. Dan ini bisa diselaraskan dua pendapat tersebut. Artinya bangun langsung masuk Al-Fatihah, tidak menunggu dan tidak ada bacaan yang lain. Ini dalil kata para ulama, Nabi tidak membaca isti'adzah di rakaat yang kedua, ketiga, ataupun yang selanjutnya. Karena Nabi langsung membaca dan tidak ada jeda. Kalau membaca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ada jeda sebelum masuk Al-Fatihah. Nah, riwayat tersebut menyatakan walam yaskut, Nabi tidak diam, langsung membaca, kata disebutkan dalam hadis tersebut. Dan inilah dalil kenapa isti'adzah hanya di rakaat yang pertama, tidak pada rakaat yang berikutnya. Ala kulli hal, yang jelas ini memang khilaf. Bagi yang ingin isti'adzah silahkan dengan keumuman hadis tadi. Tapi bagi yang langsung membaca Al-Fatihah, maka mereka punya dalil yang cukup kuat. Artinya sebagaimana praktek perbuatan Nabi pada riwayat Imam Muslim.
Kemudian di antara sunnah yang selanjutnya berkaitan dengan qiraah, berkaitan dengan bacaan, lafaz kalimat amin. Itu hukumnya sunnah. Setelah kita membaca surat Al-Fatihah, kita membaca kalimat amin, itu hukumnya sunnah. Kalau di dalam salat berjamaah, maka aminnya kita sesuaikan dengan aminnya seorang imam. Kalau kita salatnya sendiri, tetap disunahkan untuk melafadzkan kalimat amin. Karena kalimat amin itu artinya adalah ya Allah ijabahi, ya Allah kabulkan. Ya Allah ijabahi, ya Allah kabulkan. Kita minta agar dikabulkan. Karena Al-Fatihah lagi itu doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita taruhlah misalnya salat zuhur yang sir sifatnya, yang tidak disuarakan, yang tidak dijaharkan, kita baca surat Al-Fatihah. Ba'amin kah kada? Tetap ba'amin. Jangan ghairu maghdubi alaihim waladdallin. Berdiam aja misalnya. Itu doa. Al-Fatihah itu doa. Bagaimana mungkin doa tersebut diijabahi oleh Allah sementara kita tidak meminta untuk doa tersebut diijabahi? Al-Fatihah itu doa kata Nabi. Sehingga kelazimannya, keharusannya, kalau doa tersebut ingin kita dorong, dia lafadzkan amin. Dia lafadzkan kalimat amin. Kalau dosa ngalih-ngalih, rakaat ketiga, rakaat keempat, yang imamnya berdiam misalnya ketika sholat isya, rakaat ketiga dan keempat, masing-masing kita baca Al-Fatihah, tetap kita mengucapkan kalimat amin. Tidak diam. Dan itu hukumnya sunnah. Lafaz amin itu hukumnya sunnah dari sunnah-sunnah Nabi SAW. Selanjutnya di antara hal yang disunnahkan berkaitan dengan bacaan di dalam salat adalah membaca surat atau ayat, itu hukumnya sunnah. Saya sudah sampaikan kaidah hukum berkaitan dengan bacaan surat di dalam salat jahar, di dalam salat yang disuarakan, maka bacaan surat atau ayat kalau itu salatnya berjamaah di 2 rakaat awal itu hanya hak mutlak milik seorang imam, hanya sunnah bagi imam, tidak untuk makmum. Yang baca surat atau ayat itu sunnahnya untuk imam di 2 rakaat awal saja. Rakaat ketiga dan rakaat keempat tidak ada sunnah membaca surat ataupun ayat. Kalau kita sholatnya sendiri, sholatnya adalah sholat yang jahar, yang disuarakan subuh, maghrib ataupun isya, kita sholat sendiri, kita tetap sunnah membaca surat atau ayat di 2 rakaat awal. Rakaat ketiga dan keempat tidak ada sunnah membaca surat atau ayat, hanya Al-Fatihah. Kalau kita sholat zuhur berjamaah ataupun tidak berjamaah, maka sunnah membaca surat atau ayat hanya di 2 rakaat awal. Di 2 rakaat akhir tidak disunnahkan untuk membaca surat atau ayat bagi imam ataupun makmum. Paham malah? Kalau sholatnya jahar disuarakan, subuh 2 rakaat, maghrib rakaat pertama dan rakaat kedua, isya rakaat pertama dan rakaat kedua. Membaca surat dan ayat kalau berjamaah itu hanya imam yang membaca, bukan makmum. Di 2 rakaat akhir, rakaat ketiga dan keempat, maghrib rakaat ketiga, isya rakaat ketiga dan keempat, membaca surat dan ayat tidak disunahkan bagi imam dan makmum, hanya Al-Fatihah. Sekarang kita beralih sholat zuhur dan asar. Membaca surat dan ayat itu sunnah di 2 rakaat awal, rakaat pertama dan rakaat kedua bagi imam dan makmum. Rakaat ketiga dan keempat tidak ada sunnah untuk membaca surat atau ayat. Kalau kita hanya sholatnya sendiri, posisinya sama seperti kita jadi imam. Hanya rakaat pertama dan rakaat kedua yang sunnah membaca surat dan ayat kalau sholatnya jahar, yang disuarakan. Tapi kalau tidak disuarakan, hanya di 2 rakaat awal zuhur dan asar. Dan sekali lagi itu hukumnya sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.